Oke, Ibu lanjutkan dengan contoh. Jadi misal kita akan menghitung bias gitu ya. Jadi sebenarnya rumus bias ini sama untuk semua jenis data. Hanya saja nanti perhitungan likelihood-nya rumusnya akan tergantung dari tipe datanya. Jadi kita bahas tipe datanya dulu. Tipe data. Jadi ada data yang sifatnya adalah kategorikal. Kategorikal ini berarti kalau enggak A ya B, kalau enggak iya ya tidak, kalau enggak 0 ya 1. Bu, apa cuman 2 gitu ya? Apa boleh 3? Oh boleh. Jadi misalkan dia adalah kelas A, B, C atau D, boleh, tidak masalah gitu ya, boleh lebih dari 2. Kemudian ada tipe data lagi yang disebut numerik. Numerik tentu saja angka, seperti Anda menghitung kilogram, menghitung sentimeter, Anda tulis berapa angkanya yang muncul di timbangan atau di roll meternya. Jadi misalkan 0,2 cm atau 10 kg berupa angka seperti ini. Nilainya continuous bisa berapapun. Itu adalah numerik. Tipe data yang ketiga adalah yang disebut dengan ordinal. Ordinal ini adalah tipe data yang sifatnya berjenjang atau bertingkat, bahwa ada data yang misalkan tinggi, sedang, sama pendek, atau data berat, sedang, ringan, ya, data-data yang berjenjang. Oke, kita bahas dulu yang data-data kategorikal ya untuk biasnya. Nanti kita lanjutkan ke yang numerik. Oke. Jadi contoh Ibu punya Contoh Ibu punya data seperti ini. Ya, Ibu kumpulkan data sebanyak 12 objek. Ibu cek apakah fitur 1 iya atau tidak gitu ya. Fitur 2 iya atau tidak. Datanya kan sifatnya kategorikal gitu ya. Jadi iya tidak, 0 1 atau benar salah. Itu data yang sifatnya kategorikal. Nah, kemudian dari 12 data ini Anda diminta untuk menebak data ke 13. Ya. Jadi ada data ke 13, statusnya adalah fitur 1-nya iya, fitur 2-nya tidak. Dia masuk kelas apa? Oke. Rumusnya yang pertama paling gampang kita hitung prior-nya dulu deh. Prior itu adalah menunjukkan berapa sering munculnya kelas tersebut di data yang Anda punya. Oke, peluang dari si kelas A, ini kan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 12. Prior-nya adalah 7 per 12. Yang B tentu saja 5 kan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 12 itu adalah prior probability dari kelas B. Setelah Anda punya prior, maka Anda hitung likelihood-nya. Oke, berapa likelihood dari data dari kelas A, pada data iya tidak. Anda juga harus menghitung berapa likelihood dari kelas B pada data iya tidak. Kita lihat di sini, data iya tidak. Iya tidak itu kan cuma ini. Ya, yang Ibu kotain ini. Ini kan iya tidak, hanya ada 1, 2, 3. Dari 3 data ini, dari 3 data YT, berapa yang kelas A? 2 per 3. Betul, 2 per 3. B di data YT, kelas B di data YT adalah hanya 1 per 3. Oke, sudah kita temukan. Sekarang tinggal kita hitung posteriornya. Kita hitung posteriornya si ya tidak pada kelas A adalah perkalian dari likelihood-nya A 2 per 3 dikalikan priornya si A 7 per 12. Evidence-nya kita tulis nanti aja ya. Prior dari data ya tidak di kelas B berarti adalah 1 per 3 dikalikan
5/12. Oke, ini kita kalikan berarti 14/36. Ini adalah 5/36. Nah, kenapa tadi Ibu tulis terakhir? Karena sebenarnya ini adalah hasil penjumlahan dari bagian pembilang dari A dan pembilangnya si B. Ini berarti 14/36 ditambah 5/36. Ini juga sama, 14/36 ditambah 5/36. Sehingga kalau di total ini jumlahnya adalah 19/36. Ini juga sama, 19/36. Ini kalau kemudian dicoret ya 36-nya, berarti ini 14/19, ini 5/19. Tuh kan, kalau Anda jumlahkan hasilnya kan menjadi 19/19 kan? Nah, jadi kalau nanti Anda hitung ketemunya tidak sama dengan 1 kalau dijumlahkan, berarti itu hitungan Anda salah. Gitu ya. Itu adalah bias. Jadi, setelah kita temukan bahwa probabilitas data YT masuk di kelas A adalah sejumlah 14/19. Kalau ke kelas B, dia cuma 5/19. Besaran yang mana? Besaran yang si A. Sehingga data ke-13 ini akan kita kelompokkan sebagai kelas A. Gitu ya. Jadi itu caranya menghitung bias untuk data yang sifatnya adalah kategorikal seperti itu. Oke.